Pernah nggak kalian berpikir ada pulau yang bisa mengabulkan semua keinginan atau fantasi kalian? Kalau ada, pasti seru banget ya. Namun bagaimana jika semua tidak sesuai harapan? Maka itu akan menjadi masalah besar. Kali ini, gua akan mereview sebuah film yang rilis di tahun ini, yang berjudul Fantasy Island. Film ini diperankan oleh aktor dan artis yang cukup populer seperti Lucy Hale yang berperan sebagai Melanie. Dia juga pernah bermain di film Truth or Dare, juga sebagai tokoh utama di film itu. Juga ada Michael Pena yang berperan sebagai Mr. Rourke, yang juga pernah bermain di film Ant-Man dan juga Dora the Explorer. Sebenarnya dia udah terkenal banget sih. Sebelumnya gua mau ingetin bagi kalian yang belum menonton filmnya, karena video ini berisi spoiler. Mengingat film ini adalah film yang tergolong baru, tapi kalau kalian fine-fine aja dengan spoiler, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka, tinggal subscribe aja, karena banyak konten-konten menarik yang sayang kalau dilewatkan. Film ini diawali dengan adegan kejar-kejaran seorang wanita bernama Sloane. Ia mengaku diculik dan tiba-tiba sudah berada di pulau itu. Ia kabur dan meminta tolong pada seorang pria di telepon bernama Mr. Rourke. Namun ternyata dialah yang menyuruh penculik untuk membawa Sloane ke pulau itu. Sloane pun ditangkap dan film Fantasy Island pun dimulai. Lalu scene berpindah pada seorang wanita yang kita lihat seperti pelayan penginapan di pulau itu. Ia bernama Julia. Ia sedang menunggu tamu yang akan datang berlibur ke pulau itu. Dan tamu yang ditunggu-tunggu pun datang dengan sebuah pesawat. Mereka semua bersiap untuk menyambut tamu tersebut. Lalu datanglah sekelompok anak muda di pulau itu. Yang pertama turun adalah Melanie, kemudian Patrick, lalu seorang wanita bernama Gwen. Dan disusul kedua lelaki bernama JD dan Brex. Mereka disambut dengan baik di sana, namun kedatangan mereka diperhatikan seorang lelaki hutan dengan membawa golok bernama Damon. Ada apa ya? Singkat cerita, mereka memasuki penginapan. Di sini diperlihatkan Melanie seperti memandangi foto seorang pria yang diduga adalah kekasihnya. Kemudian, Gwen yang bertanya pada pelayan penginapan tersebut tentang bagaimana cara pulau ini mampu mengabulkan setiap keinginan pengunjungnya. Namun pelayan itu tidak tahu. Katanya itu adalah misteri pulau ini dan juga Mr. Rourke. By the way, Mr. Rourke adalah manajer di pulau itu. Dan di sini kita diperlihatkan ternyata Julia mengidap sebuah penyakit. Terlihat dari hidungnya yang terus-terusan berdarah. Lalu keanehan pun mulai terjadi, meskipun hanya sebatas tanda-tanda saja. Ketika Gwen akan mandi, ia melihat ada jejak-jejak aneh di kamar mandinya. Dan ia melihat sekelebat orang hitam yang sedang memperhatikannya. Kemudian malam pun tiba, mereka disambut oleh Mr. Rourke. Mereka ditanya tentang fantasi-fantasi yang akan mereka wujudkan. Intinya, setiap orang yang datang ke sana akan mendapatkan satu fantasi yang akan mereka wujudkan. Dan orang pertama adalah kakak beradik JD dan Brex. Ia menginginkan sebuah pesta dan juga wanita-wanita seksi. Dan seketika keinginan mereka terkabul dengan dibawa oleh Mr. Rourke. JD dan Brex bersenang-senang di sana di dalam fantasinya. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah fantasi ini real atau hanya sebatas halusinasi? Gua tekankan di sini, fantasi mereka adalah real. Bagaimana bisa? Nanti dulu. Namun seperti biasa, di sana mereka tiba-tiba melihat seorang lelaki hitam yang seperti gosong terbakar. Siapakah dia? Lanjut, kemudian giliran Gwen yang ditanya oleh Mr. Rourke tentang fantasinya yang abstrak dan tidak jelas. Keinginan-keinginan Gwen yang tidak jelas, intinya Gwen adalah wanita yang pernah membuat sebuah keputusan yang benar-benar ia sesali. Dan Mr. Rourke pun bisa menebaknya. Gwen pun berbicara bahwasanya ia pernah menolak lamaran seorang laki-laki. Dan andai semuanya bisa terulang, ia akan menerima lamaran itu dan hidup bersama mempunyai keluarga. Dan entah bagaimana, Gwen diarahkan menuju sebuah pintu. Dan setelah memasukinya, ia melihat seperti kembali ke masa lalu. Bahkan setiap detail yang ia lihat sama persis. Lalu ia melihat seorang pria, dan itu adalah pacarnya yang dulu akan melamarnya. Gwen pun heran, ia menganggap semuanya hanya halusinasi.
Namun ternyata ini adalah nyata. Lelaki itu pun melamarnya lagi dan Gwen pun menerimanya. Aneh kan? Setiap keinginan bisa terwujud seketika. Yang mustahil jadi bisa terjadi. Lalu scene berpindah pada Melanie dan Patrick. Mereka membicarakan fantasi apa yang akan diwujudkan. Ternyata Patrick dulu ingin menjadi tentara, namun dilarang keras oleh ibunya, yang akhirnya Patrick menjadi polisi. Namun dengan keinginan hati yang setengah-setengah, ia tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai polisi. Dan ia pun ingin main tentara-tentaraan di pulau fantasi itu. Kemudian Melanie, ia adalah gadis yang dulunya sering dibully oleh teman-temannya. Sampai-sampai ia menjadi trauma dan bersekolah di rumahnya. Ia berfantasi andai saja ia bisa membalaskan dendamnya pada orang yang dulu membulinya. Lalu datanglah Mr. Rourke dan mewujudkan keinginan mereka berdua. Dimulai dari Melanie, ia dibawa ke dalam lift dan dijanjikan fantasinya akan menjadi kenyataan di bawah sana. Dan ia pun masuk ke dalam lift dan turun ke bawah. Dan tiba-tiba ia melihat sebuah ruangan, dan di dalamnya ada Sloane. Sloane adalah wanita yang tadi di awal scene diculik. Ternyata fantasi Melanie adalah menyiksa Sloane. Ya, Sloane adalah teman sekolahnya dulu yang membulinya. Namun tentu Melanie menganggap itu hanya hologram, dan enjoy dengan memencet-mencet alat penyiksaan. Sampai-sampai datang psikopat untuk memotong-motong Sloane. Namun tiba-tiba Melanie sadar ini bukan hologram. Ia menolong Sloane dari psikopat itu. Mereka pun lari dan berusaha kabur dari kejaran psikopat yang tadi. Merasa bahwa keadaan mulai tidak beres, mereka merencanakan untuk melarikan diri dari pulau itu. Namun psikopat yang mengejarnya hampir membunuh Sloane. Dan untungnya saja mereka diselamatkan oleh Damon, seorang lelaki hutan yang tadi di awal. Ia menjelaskan bahwa pulau ini tidak seperti yang kalian kira. Lalu scene berpindah pada Patrick. Ia menjadi seorang tentara. Ia diturunkan di hutan dan diberi perbekalan. Kemudian datanglah dua orang tentara yang bertugas. Ia menangkap Patrick karena ia dianggap mencurigakan. Ia pun dibawa menghadap komandannya. Dan ketika Patrick bertemu dengan komandan tentara tersebut, ia pun kaget. Ternyata ia adalah ayah Patrick. Ya, ayahnya yang dikatakan gugur sebagai pahlawan di pertempuran Venezuela. Ternyata fantasi Patrick adalah bertemu ayahnya yang sudah meninggalkannya ketika ia masih kecil dulu. Mendengar hal itu, ayah Patrick yang tahu dirinya akan mati di perang Venezuela memutuskan untuk membatalkan misi. Namun dihalangi Patrick karena ia tahu ayahnya bukanlah pengecut. Ia adalah seorang pahlawan, dan Patrick akan memastikan kali ini ayahnya tidak akan mati di perang Venezuela. Lalu scene berpindah kembali kepada JD dan Brex, yang sepertinya baik-baik saja dengan para wanita yang seksi. Namun ternyata, mansion mereka diserang oleh anggota teroris. Entah bagaimana tiba-tiba mereka diserang. Mereka pun disekap oleh para teroris itu. Lalu tiba-tiba teroris yang sedang menyekap JD dan Brex diserang oleh tentara-tentara yang bersama dengan Patrick. Ternyata fantasi Patrick dan fantasi JD itu nyambung. Misi di Venezuela milik ayah Patrick adalah menyelamatkan Sandra di mansion milik JD dan Brex. Singkat cerita, mereka semua bertempur di sana dan kejadian ayah Patrick yang harusnya mati karena granat digagalkan Patrick. Dan para teroris pun berhasil dibunuh. Dan Sandra diselamatkan. Namun ketika mereka akan pergi, para mayat yang sudah mati kembali bangun dengan mata yang hitam. Jelas saja, ini berkaitan dengan magis yang berada di fantasi. Ya, intinya para antagonis yang mati akan hidup lagi dengan mata hitam dan tidak bisa dibunuh. Ayah Patrick pun tetap tewas ditembak oleh zombie bermata hitam itu. JD pun sama tertembak di pertemuan tersebut dan membuat Brex sangat sedih. JD pun mati. Di sisi lain, Gwen yang kini fantasinya sudah menjadi kenyataan, tiba-tiba ia sudah mempunyai anak. Karena gak usah dipikir susah di sini. Intinya, segala keinginan kalian akan bisa terkabul di pulau ini. Memang ini adalah mimpi Gwen, namun ada sebuah hal yang masih mengganggunya, yaitu kejadian kebakaran di apartemen, di mana saat itu ialah penyebab terjadinya kebakaran di sana, dengan menewaskan Nick. Siapa itu Nick? Nanti kita akan tahu.
Lalu Gwen berusaha berbicara dengan Mr. Rourke, namun ia bilang, satu permintaan untuk tiap tamu, tidak bisa diganggu-gugat. Namun ia terus melobi Mr. Rourke dengan berbicara panjang lebar, dan ia pun diberikan satu kesempatan lagi. Gwen kembali masuk ke pintu tersebut, dan ia tiba-tiba berada di apartemen yang sudah terjadi kebakaran. Ia berusaha menyelamatkan Nick, namun tidak bisa. Ia pun berlari keluar meminta bantuan polisi. Dan ternyata polisi itu adalah Patrick. Kan gue udah bilang, Patrick berprofesi sebagai polisi, namun ia tidak pernah bersungguh-sungguh menjadi polisi. Gwen meminta tolong, namun Patrick tidak berani menolongnya karena api sudah berkobar hebat. Gwen pun kembali masuk untuk menyelamatkan Nick, namun gagal. Gwen pun pingsan karena asap, dan Nick pun tetap mati terbakar. Lalu Gwen yang sedang pingsan diselamatkan Julia dibawa keluar dari pintu magic itu. Di sisi lain, Melanie dan Sloane bersama Damon berjalan untuk keluar dari hutan. Damon pun berbicara bahwasannya Damon dulu juga adalah seorang tamu di pulau ini. Namun ia bukan tamu biasa, ia adalah agen rahasia untuk membongkar misteri yang terjadi di pulau ini. Ia pun membawa Melanie dan Sloane untuk memperlihatkan misteri dari pulau ini. Ternyata pulau ini mampu mengabulkan semua fantasi orang-orang dengan cara meminum air dari batu ajaib yang ada di pulau ini. Kemudian ia keluar dari gua itu dan memberitahu Melanie dan Sloane, jika ia berhasil keluar dari pulau ini, tolong sebarkan supaya orang-orang tahu dan waspada dengan pulau ini. Kemudian tiba-tiba mereka diserang psikopat yang tadi. Lalu Damon menyelamatkan mereka dengan terjun ke jurang bersama psikopat itu. Dan Damon pun mati. Lalu tugas Melanie dan Sloane adalah menyelesaikan misi Damon dengan keluar dari pulau ini. Mereka pun menelpon mantan suami Sloane yang sebelumnya pernah dikhianati Sloane. Ia meminta jemputan di pulau ini karena ada kejadian yang di luar nalar. Dan untungnya mantan suaminya itu percaya. Singkat cerita, mereka semua kembali berkumpul di penginapan itu. Mereka pun berbicara tentang fantasi-fantasi yang mereka alami dan keanehan yang mereka alami pula. Dan ternyata fantasi-fantasi mereka semua itu nyambung. Nanti gua jelasin di akhir video biar gak pusing. Kemudian pesawat jemputan yang ditelepon Melanie pun tiba. Mereka semua kabur berlari ke arah pesawat itu. Namun tiba-tiba pesawat mereka di RPG para teroris zombie, dan mereka pun lari ke hutan. Mereka berkumpul dan berbicara bagaimana caranya mereka untuk bisa keluar dari pulau ini. Lalu Melanie dan Sloane membicarakan tentang batu magic yang terdapat di pulau itu. Batu yang bisa membuat semua fantasi gilanya menjadi kenyataan. Dan mereka akhirnya membuat keputusan untuk menghancurkan batu itu dengan granat yang dibawa Patrick, supaya fantasi yang ada di pulau ini berakhir. Sesampainya mereka di gua tempat batu itu berada, tiba-tiba mereka semua diganggu oleh makhluk-makhluk yang tiba-tiba datang memisahkan mereka semua, terkecuali Melanie. Gwen kembali bertemu dengan Nick yang terbakar di apartemennya. Ya, ternyata sosok yang selama ini gosong adalah Nick, kerabat dari Gwen. Nick yang menghampiri Gwen dan berbicara gara-gara Gwen lah Nick mati terbakar hidup-hidup. Dan muncullah sosok wajah Nick yang sebenarnya, yang kita lihat di foto milik Melanie. Ternyata Nick adalah pacar dari Melanie. Dan ternyata semua ini adalah rencana Melanie. Melanie lah yang pertama kali datang ke Pulau Fantasi dan menginginkan sebuah pembalasan. Pembalasan karena pacarnya mati terbakar oleh Gwen. Dan semuanya berkaitan. Ia ingin membalaskan dendamnya pada semua orang yang turut andil dalam kasus matinya Nick, termasuk Patrick yang menjadi polisi namun tidak bisa berbuat apa-apa. Semua teman-teman Melanie yang datang ke pulau itu adalah atas fantasi dari Melanie. Di tengah situasi mereka yang terpojok, tiba-tiba mereka berhasil melawan dan mengambil granat yang Melanie pegang dari Patrick. Dan mereka tiba di batu fantasi. Ketika mereka akan menghancurkan batu itu, tiba-tiba datanglah Mr. Rourke. Mereka melihat fantasi Mr. Rourke. Ternyata Mr. Rourke juga awalnya adalah pengunjung pulau. Ia yang pertama kali menemukan keajaiban di pulau ini. Dan pembantunya yang bernama Julia itu adalah istri dari Mr. Rourke. Ia mempunyai penyakit dan meninggal. Namun dengan fantasi Mr. Rourke, istrinya kembali hidup di pulau itu.
Jadi selama ia diam di pulau itu, segala fantasinya akan hidup abadi di sana. Dan jadilah ia penunggu pulau dengan mendirikan penginapan-penginapan di sana. Namun ia disadarkan oleh Gwen, karena apa gunanya hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Even istrinya terus-terusan merasakan sakitnya dan mati berkali-kali lalu hidup lagi. Itu sama saja neraka. Dan akhirnya Mr. Orki sadar dan membantu mereka. Kemudian Mr. Orki memberitahu Sloane untuk meminum air itu. Karena secara teknis, Sloane belum punya fantasinya sendiri. Lalu ia pun meminumnya dan berfantasi agar Melanie mati bersama Nick. Dan semua fantasi Melanie pun musnah. Melanie yang tenggelam ke dalam sumur, lalu melemparkan granatnya supaya teman-teman mereka mati. Namun berkat pengorbanan Patrick, dengan menutupi ledakan dengan tubuhnya, semuanya bisa selamat. Singkat cerita, mereka tiba-tiba berada kembali di penginapan. Itu berkat fantasi milik Sloane. Dan Patrick yang sudah menjadi pahlawan bersama ayahnya di pulau itu. Secara teknis, Patrick sudah mati. Lalu Gwen, Drax, dan Sloane pun pergi dari pulau itu. Namun ketika Drax akan pergi, ia ditanya oleh Mr. Orki. Ia belum berfantasi karena secara teknis pesta itu adalah fantasi Jedi. Dan ia pun membuat permintaan supaya Jedi hidup lagi dan bisa pulang. Namun supaya fantasinya bertahan, ia harus stay di pulau itu. Dan Drax pun bekerja bersama Mr. Orki di pulau itu selamanya. Dan film pun berakhir. Penjelasan final buat kalian biar ngerti ya. Melanie adalah orang yang pertama kali ke Pulau Fantasi dan membuat skenario yang ia rencanakan untuk menuntut balas atas meninggalnya Nick, pacar yang mati terbakar. Ia menuntut balas terhadap Gwen yang lupa mematikan kompor sehingga terjadi kebakaran. Lalu terhadap Patrick, seorang polisi yang tidak menolong Gwen untuk membebaskan Nick yang terjebak di kamarnya. Lalu balasan terhadap Jedi dan Drax karena mereka memilih lari daripada menyelamatkan rekan sekamarnya sendiri. Lalu fantasi-fantasi mereka di awal itu apa? Ya, itu hanya fantasi untuk kesenangannya sendiri. Karena kata Mr. Orki, setiap tamunya yang datang ke pulau itu berhak mendapatkan satu fantasi yang akan diwujudkan. Padahal mereka datang ke pulau itu juga adalah hasil fantasi yang dibuat Melanie. Intinya di sini adalah Melanie yang merasa dirinya paling tidak bahagia karena dari dulu ia sudah dibully dan menghabiskan masa remajanya dengan keterpurukan. Hingga pada suatu ketika, satu-satunya kebahagiaannya pun direnggut dengan kematian Nick, lelaki yang mampu menerimanya apa adanya. Ia tidak terima dan pergi ke Pulau Fantasi untuk mewujudkan fantasi gilanya dengan membunuh semua yang terlibat dalam kematian Nick. Jelas kan? Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga video ini memberikan informasi film untuk mengisi waktu gabut kalian.